Konten kreator muda Willy Salim tengah menjadi sorotan setelah Ethan Michael yang juga seorang konten kreator membongkar konten giveaway yang dibuat Willy hanyalah settingan belaka. Dari situ viral, rame, banyak orang yang ngetekin si Willy Salim itu ke saya. Dikirimin lah semua videonya sama netizen. Ya udah saya upload dan saya react. Tak mau menjadi bola panas, Willy akhirnya angkat bicara. Dalam akun Instagramnya, Willy mengungkapkan jika konten yang dibuatnya terdapat beberapa hal untuk menyampaikan pesan. Di dalam dunia konten, ada yang namanya storytelling, dramatization, dan reenactment. Tak hanya itu, Willy juga mempertegas jika ia tak berniat untuk menipu atau membohongi netizen ketika melakukan atau membuat konten giveaway, apalagi konten yang jadi sorotan adalah konten lama tahun 2023 dan itu merupakan bagian dari proses belajar. Aku tidak pernah berniat membohongi soal hadiah atau merugikan orang lain. Isu giveaway settingan yang menerpa Willy bermula saat Ethan bersama seorang bernama Rizky muncul di salah satu podcast. Dalam podcast tersebut, pria bernama Rizky ini mengaku pernah terlibat sebagai salah satu talent dalam salah satu konten Willy. Lantas, apa alasan Ethan membongkar konten giveaway Willy yang diduga hanyalah settingan? Kenapa saya membongkar atau mencari saksi yang saya tampilkan di podcast? Coba pengen dengar keterangan dari yang berkaitan gitu sih. Motif saya itu pengen dapat kejelasan aja. Karena saya as a netizen juga mempertanyakan videonya. Dan sebagai konten kreator juga saya mempertanyakan cara pembuatan videonya. Sejak membongkar giveaway settingan yang dilakukan Willy, kabarnya Ethan mendapat serangan dari para fans Willy hingga dituding pansos. Lantas, siapkah Ethan jika nantinya Willy akan melaporkannya ke polisi? Ancaman sih biasa ya, dari buzzer itu. Yang di komen-komen paling ya standar, sirik, iri, jatuhin orang lain, begitu-begitu. Nah, dan saya seumpama saya dilaporkan pun saya siap. Isu giveaway settingan yang menerpa Willy membuat Ustadz Dery Sulaiman yang merupakan sahabat Willy angkat bicara. Ustadz Dery mengungkapkan jika Willy adalah sosok yang baik dan benar-benar tulus membantu, bukan sebuah konten. Saya kenal Willy Salim, bukan lewat sosmed saja, tapi saya mengenal dia dari kehidupan aslinya. Kami berjalan sampai ke perbatasan Palestina bersama-sama di Jordania dan saya melihat bagaimana semangatnya Willy membantu. Bukan hanya konten, maaf ya kalau konten mungkin 1 hari 2 hari di tempat itu udah jenuh ya. Kisah hidup Inara Rusli sepertinya memang sedang berada di titik nadir. Bagaimana tidak? Sangat percaya diri bisa menjalankan syariat berpoligami, namun endingnya berurusan dengan polisi. Dan Insanul Fahmi, sang suami siri, memilih kembali ke pelukan istri Sahwarda Tinamawa. Hidup Inara pun makin langsa dan kian tak terperi karena cukup lama tidak berjumpa ketiga buah hati hasil pernikahannya dengan sang mantan suami Virgon. Pilunya lagi, Inara juga tidak bisa merayakan ulang tahun ke-7 anak keduanya Faithly Asyair Virgon atau biasa disapa Ali yang jatuh pada tanggal 24 Januari 2026. Ali merayakan ulang tahunnya bersama sang dedi dan keluarganya. Virgon pun memberikan kado ulang tahun motor gede untuk Ali. Keren banget sih. Melihat kebahagiaan Virgon bisa merayakan hari ulang tahun anak, tentu saja sangat menyayat hati Inara Rusli. Apalagi sejak tersandung kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang berproses di Polda Metro Jaya pada akhir November 2025. Inara sudah jarang bertemu dengan ketiga anaknya. Terbayangkan betapa Inara tersiksa rindu harus berjauhan dari anak-anaknya. Jangan-jangan Virgon memang sudah ancang-ancang ingin merebut hak perwalian dan pengasuhan anak dari Inara? Waktu itu sudah sempat bertemu anak-anak, cuman memang termasuk jarang bisa ketemu karena anak-anak juga sekolah dan sempat 2 minggu itu dibawa liburan terus sama dedinya. Jadi aku udah lama nggak ketemu lagi sama anak-anak. Sementara urus dulu, jangan dulu, nggak boleh dulu. Takut bicara A, B, C, D, E, F, G, takut. Ada pintunya tahan hidup, udah itu aja.
Perbandingan kisah hidup Inara Rusli, sang istri siri dengan istri sah Wardah Tinamawah, memang seperti langit dan bumi. Inara sedang nelangsa di Depak Insanul Fahmi dan tinggal berjauhan dengan ketiga buah hati. Mawa panen bahagia, bisa umroh bersama anak sematawayang dan mendapatkan dukungan moral dari jamaah yang ditemui di Tanah Suci. Tidak hanya itu saja, Mawa dan sang buah hati juga bisa mencicipi kuliner viral di Madinah Rose Ice Cream. Apakah senyum bahagia Wardah Tinamawah sekaligus jadi pertanda kalau ia sudah siap menjanda dan pisah dari Insanul Fahmi? Apalagi setelah Mawa menolak restoratif justice Inara dan Insan, penyidik Polda Metro Jaya hanya tinggal menunggu waktu saja untuk melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka. Bukti-bukti sudah cukup ya, kami tidak bisa membeberkan semua bukti yang ada. Salah satunya yang tadi disampaikan oleh Mbaknya tadi, yang sebelumnya penolakan RJ tadi. Nah, apakah perkembangan nanti akan ada perdamaian sampai sekarang belum? Tapi tentunya ini akan menjadi langkah untuk penyidik menentukan langkah selanjutnya ya. Ini karena ini ranah privasi, biarlah kami yang menyelesaikan. Dan aku hanya meminta keadilan aja seadil-adilnya. Untuk keputusan dalam rumah tangga itu dalam Islam semua diserahkan kepada kepala rumah tangga ya, kepada imamnya, dalam hal ini insan. Sebagai orang muslim ya yang mengaku muslim, saya harus tunduk pada syariat Islam. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.